Salam guru IPS. Kami, guru-guru IPS SMP Santo Mas 1, ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran di kelas 8. Maka kepada anak-anak kami, mari kita saksikan. Guru IPS, yes, yes, yes. Nah, para siswa kami, hari ini mari kita ikuti materi tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang akan dibawa Bapak Simbolon yang ganteng. Maka Pak Simbolon kami persilakan. Baik, anak-anak, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ya. Kita lihat keadaan di Eropa itu sebenarnya bagaimana sebelumnya. Sebelum mereka datang ke Indonesia, apa yang terjadi di Eropa. Eropa pada awalnya itu merupakan negara yang cukup mencekam dengan adanya ideologi, terutama seperti yang dikemukakan dalam teori geosentrisme, yang mengakibatkan pola pikir bangsa Eropa itu takut keluar dari Eropa. Kenapa? Ya, karena di dalam geosentrisme mengatakan bumi mendatar, sehingga bumi itu ada batasan. Bumi ada batasan. Manakala seseorang keluar dari wilayahnya terlalu jauh, itu mungkin akan terjatuh. Dan inilah yang membuat bangsa Eropa itu sebenarnya lama keluar dari Eropa dan sampai ke daerah dan hasil rempah-rempah seperti Indonesia. Baik, apa itu geosentrisme yang dikemukakan oleh Ptolemeus tadi? Bahwa orang Eropa kemudian ditakutkan untuk keluar dari Eropa. Banyak faktor yang mengakibatkan ilmu ini tetap dipegang selama lebih kurang 1000 tahun di Eropa. Dan itu terbukti ketika bangsa Eropa keluar dari Eropa, tidak kembali ke Eropa lagi. Mengapa? Bukan karena geosentrisme, tetapi karena keganasan laut ataupun samudra Atlantik. Sehingga samudra Atlantik banyak menelan korban, dan banyak juga yang lepas sampai ke Amerika dan tidak berani kembali ke Eropa. Nah, selanjutnya Nikolaus Kopernikus mengemukakan teori heliosentrisme. Helios, matahari, sentrisme, pusat. Berarti heliosentrisme adalah matahari sebagai pusat peredaran tata surya. Dan pendapatnya bumi itu bulat, sehingga kemanapun tidak ada batasan. Nah, dalam teori heliosentrisme oleh Nikolaus Kopernikus mengakibatkan bangsa Eropa semakin berani keluar dari Eropa. Dan inilah salah satunya yang ingin juga dibuktikan oleh bangsa Eropa, keluar dari Eropa. Nah, inilah terbelakang dan keadaan Eropa sebelum kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Baik, selanjutnya kita lihat latar belakang yang lain, faktor pendorong bangsa Eropa datang ke dunia timur, yaitu adanya semboyan 3G, gold, glory, gospel. Ketiga semboyan ini menjadi ideologi yang harus diwujudkan. Orang Eropa pada masa itu berpandangan ketika emas itu banyak menunjukkan seseorang itu kaya. Suatu negara itu kaya apabila memiliki emas yang banyak. Tetapi bagaimana emas bisa dimiliki kalau hanya di Eropa? Tentu mereka harus melanjutkan semboyan glory, yaitu kejayaan. Arti kejayaan itu bagi Eropa pada masa itu adalah ketika suatu bangsa itu memiliki wilayah di luar daripada negara induknya. Seperti dari Eropa mungkin ke dunia timur, Afrika, Asia dan lain-lain. Nah, mereka menguasai di luar daripada negara induknya. Itu menunjukkan kejayaan bagi mereka. Dan yang ketiga adalah gospel, Injil, penyampaian. Di Eropa pada masa itu suatu negara itu dianggap kuat, hebat, manakala negara itu mampu menyalurkan ideologinya kepada bangsa lain. Eropa kita kenal sebagai bangsa yang menganut paham Nasrani, terutama Katolik pada masanya. Sehingga bangsa Eropa berpengharapan untuk menyebarluaskan ideologi Nasrani mereka keluar dari
Eropa. Nah, ini merupakan latar belakang daripada bangsa Eropa keluar dari Eropa. Nah, kenapa perlu kita pikirkan keluar dari Eropa? Apakah hanya Indonesia menjadi tujuan utama mereka? Tidak. Mereka tidak tahu sesungguhnya kemana mau pergi. Tetapi di dalam perdagangan sebelum kedatangan Eropa, ada istilah para pedagang-pedagang dari timur. Ketika pedagang dari timur dengan Eropa bertemu di Konstantinopel, selalu mereka menanyakan, ini barang cengkeh, ini barang lada dari mana? Pedagang-pedagang menjawab, oh dari timur. Nah, ini yang menjadi ada istilah timur jauh, timur tengah, timur dekat. Orang yang membawa rempah-rempah dari Indonesia, mereka mengatakan kami dari timur. Timur yang mana? Timur yang jauh. Indonesia yang sekarang itu menjadi ASEAN. Itu termasuk semua timur jauh hingga sampai ke India, yaitu Goa. Itu termasuk kepada timur jauh. Sedangkan timur dekat itu yaitu daerah Jazirah Arab. Timur tengah maksudnya. Sedangkan timur dekat itu Mesir dan Afrika. Nah, yang sampai sekarang ini tetap bertahan hanya istilah timur tengah. Timur jauh sudah dirubah dengan Asia Tenggara, Asia Selatan. Timur dekat sudah langsung menjadi Afrika dan Mesir. Nah, jadi ini ada istilah diawali dengan adanya perdagangan yang tidak atau secara tidak langsung masih perdagangan estafet. Pedagang lokal, pedagang-pedagang lainnya. Jadi sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, sebenarnya Indonesia itu sudah sangat dikenal jauh. Bahkan sebelum Masehi sudah dikenal sebenarnya Indonesia. Cuman tidak secara langsung. Buktinya apa? Persia, Gujarat, Mesir, India, Cina. Mereka sudah datang ke Indonesia untuk berdagang. Dan mereka inilah secara estafet kemudian menyampaikan dari Indonesia, Selat Malaka, kemudian ke Goa, ke Persia, Gujarat, hingga sampai ke kota Konstantinopel. Dan bangsa Eropa datang dari berbagai wilayah Eropa untuk membeli barang ataupun rempah-rempah yang dibawa pedagang-pedagang dari timur. Baik, jadi inilah awalnya keadaan perdagangan yang sebenarnya. Namun kemudian faktor yang selanjutnya, ditemukannya ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti meningkatnya ilmu navigasi, yaitu ilmu tentang kelautan, seperti ditemukannya kompas. Ini merupakan faktor pendorong juga bangsa Eropa keluar dari Eropa. Ditemukannya ilmu navigasi, bangsa Eropa semakin berani melintas di samudra. Ditemukannya kompas, bangsa Eropa tidak takut lagi kembali ke negerinya karena sudah ada penunjuk arah. Ini merupakan faktor pendorong dan latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, faktor yang paling utama sebenarnya, pemicu utama sebenarnya kedatangan bangsa Eropa ke Asia, khususnya Indonesia, adalah jatuhnya kota Konstantinopel kepada Turki Utsmaniyah atau Turki Ottoman yang pada masa itu dikuasai oleh King Sulaiman. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel pada masa itu merupakan pusat perdagangan internasional yang sangat besar. Pertemuan pedagang Asia dengan Eropa jatuh ke tangan Turki Ottoman. Kita ketahui Turki Ottoman penganut Islam, sedangkan Eropa Nasrani. Nah, ini tentu bertolak belakang. Ketika bangsa di Eropa menghadapi penyerangan dari Turki Ottoman dan menguasai Konstantinopel, harga rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa dinaikkan berlipat ganda, mengakibatkan bangsa Eropa tidak mampu membeli, padahal itu kebutuhan utama. Nah, yang menjadi pokok permasalahan utama dulu yang perlu dipikirkan, mengapa mereka sangat butuh rempah-rempah. Kita ketahui di Eropa ada 4 musim, ya, musim panas,
musim semi, musim salju. Nah, ini merupakan musim salju yang merupakan faktor pendorong mereka sangat membutuhkan rempah-rempah yang ada di Indonesia dan harus dibutuhi. Konstantinopel jatuh 1453 ke tangan Turki Utsmania. Rempah-rempah naik, bangsa Eropa tidak mampu membeli, maka ini faktor pendorongnya. Mereka berusaha untuk sampai ke tempat penghasil rempah-rempah itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini tadi saya katakan bahwa Turki Ottoman penganut Islam. Bisa dikatakan serangan Turki kepada Konstantinopel adalah tujuan untuk islamisasi ke Eropa. Tentu bangsa Eropa yang sudah menganut agama Kristen tidak mau. Tidak semudah itu. Demikianlah pembelajaran IPS kali ini. Nah, untuk menyimak materi-materi selanjutnya, tetap kunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.